Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 46. Di awal video ini kita beralih kembali ke Pali yang nampak kesulitan mengimbangi teknik pedang Seok Jin Kyung. Hingga Seok Jin Kyung sendiri dengan sombongnya berkata, "Hah, apa cuma segini kemampuanmu? Sepertinya aku sudah beranggapan terlalu tinggi soal kemampuanmu itu." Mendengar perkataannya, Pali hanya bisa menggertakkan giginya sembari berpikir. Padahal dia dulu lebih remah dariku. Bagaimana dia sekarang dia jadi sekuat ini? Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah mereka baik-baik saja? Mereka tak bisa ku percaya. Bahkan orang-orang elit dari aliansi ortodoks pun mampu mereka habisi. Sia, aku tak bisa membiarkannya. Aku harus membantu mereka agar tidak dihabisi apapun yang terjadi. Dengan pikiran seperti itu, Pali pun berteriak, "Berhenti melawan mereka. Keluar dari sini. Kembalilah hidup-hidup. Bahkan meski hanya salah satu dari kalian saja. Cepatlah." Meskipun keputusannya membuat Mubek terkejut, kita punya pilihan lain selain menurutinya. "Pemimpin sekte, kenapa? Keluar dari sini. Kalian dengar kan? Kita harus pergi." Tepat setelah Mubek mengatakan itu, Pali pun memimpin mereka untuk pergi dari sana dengan berteriak, "Kuat kejayaan. Semuanya, tujuan kalian adalah mundur dan bertahan hidup." Tentu saja, Seok Jin Kyung tak hanya tinggal diam biarkan mereka begitu saja. Di mana ia kembali menggunakan tekniknya Dual Wielded Spirit Sword sembari berkata, "Bukannya kalian yang menerobos masuk kemari dengan percaya diri? Lucu sekali melihat kalian takut dan kabur sekarang. Apa kalian pikir aku bakal biarkan kalian pergi begitu saja?" Tepat setelah ia mengatakan itu, hanya butuh beberapa detik saja bagi pedangnya yang melesat maju memotong lengan kanan Pali. Tentu saja, hal itu membuat Pali terkejut dan berteriak kesakitan. Hingga Mubek di dekatnya langsung meraja merangkul membantunya. Apa? Pemimpin Sakti Heaven? Tuan, Anda harus tetap sadar." Ditambah lagi, di tengah kegentingan itu, Seok Jin Kyung kembali menyerangnya sembari berkata, "Kelihatannya, aku tidak cuma bakal merebut kepala military sword, tetapi kepala anak muda itu juga." Namun, sepersekian detik sebelum perserangannya tiba, di saat Mubek hanya bisa bertanya-tanya apakah ini akhir hidupnya, tiba-tiba saja anggota skuad kejayaan yang lain muncul melindunginya. "Tak bisa aku biarkan, bajingan. Kau kira kami akan biarkanmu melukai pemimpin sekte Heaven, ha?" Tentu saja tindakan mereka membuat Mubek terkejut. Meskipun begitu, tanpa mempedulikan tubuhnya yang terkoyak, seorang anggota skuad kejayaan di sana yang merupakan hidupnya berkata, "Yang pedulikan kami, bawa pemimpin sekte Heaven dan pergilah dari sini." Namun, meskipun Mubek tak bisa melakukannya karena tak tega meninggalkan mereka, Master Mubek mendorongnya menjauh sembari berkata, "Demi skuad kejayaan kita, pemimpin sekte Heaven harus tetap hidup. Jadi, kembalilah kalian si ortodok dan bersiaplah untuk mengalahkan para iblis ini. Namo Amitabha." Lalu, bersamaan dengan Mubek yang terdorong menjauh dari sana, pedang Seok Jin Kyung pun menembus tubuhnya. Meskipun begitu, Master Gongbek tetap menahan pedangnya, di mana ia ingin menghentikannya menggunakan tekniknya. "Tidak akan kubiarkan kau pergi lebih jauh dari ini. Kekuatan jahat ini akan dihilangkan oleh pedang kebajikan. Swaha." Tentu saja tindakan Master Gongbek yang menghentikan pedangnya membuat Seok Jin Kyung merasa kesal hingga berkata, "Cih, tikus sialan itu. Tikus-tikus kecil itu. Larilah sebanyak yang kalian mau. Tak peduli secepat apa kalian berlari, kalian tak akan bisa lolos dariku. Pertumpahan darah untuk balas dendam sudah dimulai." Beberapa hari kemudian, kabar yang dikirim ke aliansi keadilan mengenai penaklukan kota Seomyung di Yuzo cukup untuk memberi syok dan teror kepada seluruh dunia murim, termasuk juga aliansi keadilan. Ditambah lagi, pemimpin sekte Heaven yang berhasil selamat, Leonie, kehilangan satu lengannya. "Hei, kau dengar itu? Kota Seomyung sudah kembali, anjing." Tidak mungkin. Kalau itu benar,
maka kalian sekadilan tidak akan tinggal diam kan? Hei, kau sama sekali tidak tahu apa yang terjadi ya? Bukankah kau terlalu telat mendengar beritanya? Mereka bilang skuad kejayaan, termasuk pemimpin sekte Hipen, hampir diratakan dan sudah benar-benar dihancurkan. Aslinya anjing. Kecil aing mun wadul mah. Sementara itu, di kediaman Waryong, Yeon Mubek yang berpartisipasi dalam penaklukan juga berada dalam kondisi yang tidak stabil, di mana tabib yang memeriksanya berkata, untungnya ini tidak akan berimbas pada kehidupannya, tapi luka dalamnya cukup parah dan dia harus terus beristirahat sepanjang waktu. Tentu saja, hal itu membuat keluarganya merasa khawatir hingga membujuk sendiri menuturkan, aku mengirimnya pergi tanpa penjagaan karena dia bersama dengan pemimpin sekte Hipen. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi kepadanya? Sayangnya, masalah kediaman Waryong tak berhenti sampai di situ, di mana saat Bumijo begitu mengkhawatirkan keadaan Mubek, tiba-tiba saja Paman Mundo datang dengan tergesa-gesa. Bibi, ada masalah besar. Seketika itu juga, Bumijo meliriknya memarahinya. Kau harus tenang selama di sini tahu? Apa kau tidak bisa melihat keadaan Mubek? Memangnya ada apa? Paman Mudo membalas, maafkan aku, tapi ini masalah yang cukup genting. Mendengar hal itu, Sung Bek yang ikut penasaran pun bertanya, Paman, memangnya masalah apa itu sampai kau panik begitu? Paman Mudo menjelaskan, itu karena semua persembunyian Benit Union telah mendeklarasikan bahwa semua macam union yang dikawal oleh kita, kediaman Waryong, sama sekali tak boleh memasuki pegunungan mereka. Tentu saja, hal itu membuat mereka semua terdiam terkejut. Apa? Apa kau bilang barusan? Tolong ceritakan lebih lengkapnya, Paman. Kenapa Bandit Union sampai berakhir sejauh itu hanya demi kita? Meskipun begitu, Suljo yang kembali teringat dengan perkataan Yoka sebelumnya berpikir, Mungkinkah dia benar-benar melakukan itu terhadap kita? Apa kesalahan yang sudah kami perbuat kepadanya? Kita beralih pada Jeoka yang nampak tengah menikmati pemandangan perbukitan di depannya sembari bergumam. Angin malam ini terasa lebih sejuk daripada biasanya. Tepat setelah ia mengatakan itu, Abah Sim yang datang menghampirinya menuturkan, kau sudah membuat mereka berhutang 1000 nyang dan juga melarang mereka memasuki pegunungan. Tapi, kau masih belum kelihatan puas, Tuan Muda. Sesuai dugaan, balas dendam tidak seharusnya cuma berada di kata-kata, tetapi sesuatu yang harusnya dilakukan secara langsung. Seperti luka dan darah yang dialami oleh lawanmu karena tanganmu itu. Jeoka pun menghela napasnya membalas, Pak Tua, kalau kau terus jalan-jalan di malam hari begini, kau bakalan mati sebelum Kimu kembali. Gimana kalau kau tidur saja sekarang? Sembari duduk di dekatnya, Abah Sim menimpali. Ya, bukannya akan lebih baik kalau itu terjadi. Gimana kalau kau terus tenang saja padaku pada Pak Tua ini yang sudah siap mati kapanpun ini? Meskipun agak kesal dengan tingkahnya, Jeoka menjelaskan, dasar. Ya, aku selalu memikirkan ini. Apa yang harus aku ranggut dari wanita itu yang bisa membuatku merasa paling lega? Lalu aku ingat, orang yang sangat tidak ikhlas memberikan bahkan satu pangsit saja kepada seorang anak yang dia kurung di dalam gudang. Orang itu adalah dia. Mendengar hal itu, Abah Sim yang setuju dengannya pun membalas, jadi begitu? Itu artinya kau mau menghentikan sumber pemasukan mereka supaya tidak ada satu butir nasi atau nasi pangsit pun yang tersisa di gudang rumah itu kan? Benar-benar keputusan yang hebat. Jeoka yang merasa agak aneh dengan responnya menimpali. Kau tidak perlu setuju denganku sampai sebegitunya, tapi kau tidak sepenuhnya salah. Di dunia ini, ada orang yang mementingkan kekayaan dan keuntungan mereka di atas segalanya, tanpa peduli terhadap anak-anak mereka atau siapapun itu. Abah Sim yang penasaran bertanya, tapi supaya cara ini bisa memberikan hasil yang hebat, kuncinya ada pada waktu yang dihabiskan untuk menekan mereka. Aku agak kepikiran, bagaimana kalau para atasan tidak akan membiarkan hal ini terus? Dengan santainya, Jeoka berkata, atasan, apa maksudmu? Aku kan kepala penjaga Benit Union. Bukannya keputusan yang aku buat itu sudah bulat? Abah Sim membalas, itu benar sih. Tapi kau tahu,
ada seorang yang selalu memakai sesuatu di kepalanya. Apa kau lupa kalau dialah yang memberimu petanda pengenal kepala penjaga itu, tuan muda? Jeoka menimpali. Ah, benar. Maksudmu si pato Shattering Heavens Demon Lord itu kan? Apa aku juga perlu izin dia untuk hal seperti ini? Abasim yang merasa aneh dengan sikapnya berkata, mungkin. Habisnya, dia kan pemimpin bersembunyi utama Dominate Union. Yoka melanjutkan. Kau dipikir-pikir, kau benar juga. Aku lupa dengannya. Ya, aku rasa dia akan baik-baik saja kan? Di saat yang sama, di markas besar Dominate Union, Bangsat nampak terkejut dengan laporan yang disampaikan oleh Bang Yingel. Kepala penjaga melakukan apa katamu? Dengan begitu bersemangat, Bang Yingel berkata, ya, soal itu, Yon Jeoka. Akhirnya si benar itu tamat juga. Mendengar penyebutannya yang kurang sopan, Bangsat menekankan, Yon Jeoka katamu? Bang Yingel yang ketakutan menjelaskan, maksudku, kepala penjaga. Maaf, dia tiba-tiba mendeklarasikan bahwa semua Manchan Union yang dikawal oleh sekte yang bernama Kediaman Waryong dilarang untuk masuk ke pegunungan. Namun, tidak berlebihan untuk bilang bahwa Bandit Union hidup dari biaya lewat yang diberikan oleh para Manchan Union itu. Meskipun itu adalah perintah dari kepala penjaga, ini tidak bisa dibiarkan, bukan? Namun, alih-alih setuju dengannya, Bangsat malah tersenyum berkata, pergerakan pertamanya sebagai kepala penjaga cukup di luar dugaan. Tapi, berikan saja dia. Tentu saja keputusannya yang seperti itu langsung ditentang oleh Bang Yingel. Maaf? Apa Anda cuma akan membiarkan kepala penjaga sebegitu saja? Tetapi, tindakannya terhadap para Manchan Union itu agak... Sayangnya, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bangsat langsung saja menyelanya. Yingel Pelinlord, dengan nada bicaramu itu, kau jadi terdengar sahabat pemimpin bersembunyi Bandit Union, bukan? Melihat tatapannya begitu tajam, seketika itu juga Bang Yingel bersujud meminta maaf sembari berpikir. Tatapan itu, apa aku harus melakukan minimal 4 minggu berlatih neraka? Sial, aku pasti akan membalasmu Yon Jeoka. Di saat yang sama, Bangsat juga berpikir, tidak akan buruk untuk meninggalkan sedikit hutang untuk membatasi kepala penjagaku yang tidak bisa diprediksi. Dengan pikiran seperti itu, Bangsat berkata, omong-omong, Kediaman Waryong, Aku harus mencari tahu hubungan antara kepala penjaga dengan Kediaman Waryong itu. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Ryoshi di sampingnya menatapnya dengan mata yang berbinar-binar, hingga Bangsat sendiri hanya bisa menghela napasnya melanjutkan. Baiklah, aku kalah. Setelah mabukmu hilang dan hari besok tiba, kau boleh pergi. Ryoshi tersenyum membalas. Oke, sebagai perutrimu, Shiok Ryoshi, aku pasti akan mencari tahu hubungan di antara mereka sebagai ganti ayahku, sang pemimpin bersembunyi Bandit Union. Video ini pun diakhiri dengan, meskipun Bangsat merasa khawatir apakah keputusannya benar-benar keputusan yang tepat, dirinya yang sama sekali tak bisa mengekang putrinya hanya bisa menyarankan, Ryoshi, sebaiknya kau pergi setelah mabukmu hilang ya.